Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat hadir, dapat mengikuti kajian online kita, kajian rutin kita yang membahas tentang kitab Khudh Aqidatak Minal Qur'ani wa Sunnati Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah berakidah. Bagaimana keyakinan yang harus dimiliki bagi seorang muslim dan muslimah. Bagaimana ilmu yang harus dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah. Sebuah kutip yang kecil, tapi luar biasa, syarat makna yang sangat luar biasa dalam dan sangat luas. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang jihad, kemudian al-wala wal bara, loyalitas dan juga anti loyalitas. Kita baca dulu dari kitab beliau. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, muallif berkata, ma hukmul jihadu fi sabilillah. Apa hukum jihad fi sabilillah? Apa hukum jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala? Al-jihadu wajibun. Jihad itu hukumnya wajib. Bil mal, wan nafsi, wal lisan. Dengan harta, dengan jiwa, dan juga dengan lisan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-41, infiru khifafan. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan wa thiqalan ataupun dalam keadaan berat. Wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kalian semua dengan harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan juga dengan harta-harta kalian. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan juga dengan jiwa-jiwa kalian. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 41. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Daud, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian terhadap orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, dan juga lisan kalian. Ini kita bahas masalah jihad, setelah itu nanti kita bahas tentang masalah al-wala. Jihad dulu kita bahas nih, kawan. Banyak dari kaum muslimin yang mengartikan masalah jihad ini pasti identiknya dengan kata-kata qital, dengan kata-kata perang, betul ya? Padahal ternyata jihad ini bukan hanya peperangan, bukan hanya memerangi kaum musyrikin, itu betul di antara bagian dari jihad, sahih. Itu pemahaman yang parsial, pemahaman sebagian dari bentuk jihad. Tapi jihad itu bukan cuma itu, perhatikan nih. Jihad itu bukan hanya memerangi kaum musyrikin saja. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahkan ada 13 tingkatan jihad. Bayangkan ada 13 tingkatan jihad. Nanti kita sebutkan satu persatu insyaallah. Sebelumnya kita bahas dulu apa makna jihad. Apa makna
jihad. Kata jihad ini terambil dari kata-kata al-jahdu atau al-juhdu. Bisa pakai fathah, al-jahdu, bisa pakai dhammah, al-juhdu. Kalau al-jahdu pakai fathah, al-jahdu artinya apa? Artinya kesulitan, kesusahan, kelelahan. Itu al-jahdu. Pakai fathah, jimnya pakai fathah artinya apa? Kesulitan, kesusahan, kelelahan. Itu al-jahdu. Tapi kalau pakai dhammah, al-juhdu artinya apa? Al-wus'u wa taqah. Artinya kemampuan. Artinya apa? Kemampuan. Itu kalau pakai jimnya pakai dhammah, al-juhdu. Lihat beda antara jim pakai fathah sama jim pakai dhammah. Tapi dua-duanya masuk di makna jihad. Al-jahdu yang artinya kelelahan, kesusahan, kesulitan, atau al-juhdu yang artinya kemampuan, al-wus'u wa taqah. Ketika seorang mengatakan balagha juhdahu. Balagha juhdahu artinya apa? Mengeluarkan kemampuannya. Mengeluarkan apa? Kemampuannya. Sehingga orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kata para ulama, adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah. Orang yang mencapai kelelahan karena Allah dia mencapai kelelahan nih. Dan meninggikan kalimatnya, ini penting, ini tujuan jihad ini nih, kawan. Meninggikan kalimat-kalimat Allah, meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan balas dendam pribadi atau golongan, enggak ada tuh. Tapi untuk menegakkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga. Yang menjadikannya sebagai jalan dan cara menuju surga. Ibn Rushd menyebutkan, Al-Imam Ibn Rushd ini penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Beliau mengatakan jihad dengan pedang adalah memerangi kaum musyrikin atas agama. Sehingga semua orang yang menyusahkan dirinya untuk zat Allah, maka ia telah berjihad di jalan Allah. Dikata Ibn Rushd. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengartikan ini berkata apa? Definisi beliau paling bagus disebutkan Syekh Abdul Razak. Begitu kan Syekh Abdul Muhsin. Jihad kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengerahkan seluruh kemampuan. Tadi al-wus'u wa taqah. Mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan yang dicintai Allah, mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci oleh Allah. Ini makna jihad yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, mengerahkan seluruh kemampuannya, kemampuan diri kita nih, untuk apa? Untuk mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah. Nah, berarti kan cakupannya luas nih, kan? Bukan cuma apa? Bukan cuma perang. Bukan cuma peperangan dengan kaum musyrikin, banyak orang teriak-teriak jihad kaum musyrikin, jihad kaum kafir dan lain sebagainya. Bahkan auzubillah min dzalik, ngebom sana ngebom sini. Berlandaskan ini jihad, jahat itu bukan jihad. Enggak ada kayak gitu. Nah, coba jelas apa? Kita berada di kedua kaki para ulama. Maksudnya apa? Di mana kedua kaki para ulama berpijak, kita berpijak di situ. Nah, jangan pakai kepala kita sendiri, jangan pakai perasaan kita, jangan pakai logika kita, jangan pakai semangat kita doang. Ya, Syekhul Islam membahasakan apa? Mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah. Itu jihad, subhanallah. Itu jihad. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan itu kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, definisi terbaik yang dikatakan oleh para ulama, definisi dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini. Nah. Jadi ala kulli hal ya ikhwan, yang dikatakan Syekhul Islam tadi apa? Jihad adalah ketika seseorang mengerahkan untuk mendapatkan dicintai Allah dan menolak yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga pengertian syar'i juga kata para ulama,
penggunaan semua sebab dan cara. Ini bagus juga, Masya Allah. Dikatakan Syekhul Islam juga ini. Penggunaan semua sebab dan cara untuk mewujudkan perbuatan. Penggunaan semua sebab dan cara untuk mewujudkan perbuatan, perkataan, dan keyakinan. Perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang Allah cintai dan ridhai. Yang Allah cintai dan ridhai. Serta sebaliknya, serta menolak perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang Allah benci dan murkai. Ini lebih jelas lagi nih, lebih gamblang lagi nih. Jihad, kata beliau, meliputi semua penggunaan sebab dan cara untuk mewujudkan perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang Allah cintai dan Allah ridhai, serta menolak perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang Allah benci dan Allah murkai. Ajib, Masya Allah. Nah, kita wajib untuk meluruskan pemahaman yang salah masalah jihad ini, ikhwan. Subhanallah. Sekarang baru kita bahas nih, ikhwan, tentang jenis dan tingkatan jihad. Jenis-jenis jihad dan juga tingkatan-tingkatan jihad. Nanti saya sebutkan dulu semuanya, baru saya sebutkan nanti dalil di bawahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ini murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nih, ikhwan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ditinjau dari objeknya dengan ditinjau dari objeknya, jihad ini memiliki 4 tingkatan, kata beliau. Dari 4 tingkatan ini nanti kebagi-bagi tuh. Nah, satu kebagi berapa, ujungnya nanti 13. Kata beliau, ditinjau dari objeknya, maka jihad ini terbagi 4 tingkatan. Yang pertama, kata beliau, jihad memerangi hawa nafsu. Yang pertama, bayangkan. Beliau masukkan ini yang pertama loh, kan nggak sembarangan. Jihad memerangi hawa nafsu, jelas hawa nafsu yang buruk ya. Tingkatan yang pertama, jihad memerangi hawa nafsu. Yang kedua, jihad memerangi syaitan. Jihad memerangi syaitan. Ini kita bahas nih. Nanti jihad memerangi hawa nafsu terbagi 4. Jihad memerangi syaitan terbagi 2. Nanti kita jelaskan insya Allah. Yang kedua, jihad memerangi apa? Syaitan. Yang ketiga, jihad memerangi orang kafir dan munafik. Baru yang ketiga nih, hati-hati nih, betul ya? Jihad memerangi orang-orang kafir dan munafik. Dan orang kafir pun nggak sembarangan. Bukan orang kafir semuanya sama, beda, subhanallah. Ini kafir harbi itu utama. Kafir yang memerangi Islam, kafir yang memusuhi Islam, kan gitu. Jihad memerangi orang-orang kafir dan munafik. Munafik i'tiqadi jelas nih. Dan yang keempat, jihad melawan pelaku kezaliman, bid'ah dan kemungkaran. Nah, ini 4 tingkatan jihad, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang kafir dan musyrikin, jihad melawan pelaku kezaliman, bid'ah dan juga kemungkaran. Ini 4 tingkatan. Yang pertama, jihad memerangi hawa nafsu terbagi 4. Jihad memerangi hawa nafsu terbagi 4. Jihad memerangi hawa nafsu memiliki 4 tingkatan, terbagi lagi 4 tuh. Yang pertama, jihad memerangi hawa nafsu yang pertama. Apa itu? Jihad untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus. Yang pertama nih, kawan, ilmu, jihadul ilm. Jihad untuk belajar. Belajar dulu, gimana ini belajar? Mau jihad nggak belajar? Subhanallahirrahmanirrahim, betul ya? Allahu Akbar. Jihad untuk belajar petunjuk ilahi, petunjuk Allah, dan agama yang lurus ini nih. Belajar ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, ma'rifatul dinil Islam, bil adillah. Belajar tentang tauhid, belajar apa itu kesyirikan, belajar akidah yang benar, belajar manhaj yang benar, belajar bagaimana akidah yang benar, belajar ibadah yang benar, belajar akhlak. Yang pertama. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa orang-orang yang mengatakan
Orang yang keluar dari rumahnya pagi-pagi untuk nuntut ilmu agama, kemudian ada orang mengatakan itu bukan jihad, naqasa aqlu, kata Abu Darda. Akalnya kurang berarti orang itu tuh. Bayangkan. Jihadul ilmi ini, ikhwan. Jihad ilmu, nggak sembarangan. Yang pertama loh. Saya ulang. Tadi terbagi 4 ya. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu, syaitan. Yang kedua, yang ketiga kafir dan munafikin, yang ketiga pelaku kezaliman, bid'ah dan juga kemungkaran. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu terbagi 4. Yang pertama jihad apa? Untuk belajar agama Allah ini. Belajar petunjuk Allah, belajar agama Allah ini yang lurus. Yang jelas bersumberkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Dengan itu seseorang akan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Ketika orang nggak berjihad yang pertama ini, siap-siap dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhir. Jihad melawan hawa nafsu yang kedua, apa itu? Jihad untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ajib, Masya Allah. Jihad, ini perlu jihad, ikhwan. Perlu tadi ya, perlu kesungguh-sungguhan. Perlu mengeluarkan segala kemampuan yang ada. Untuk bisa nuntut ilmu tadi yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Ini jihad loh, nggak sembarangan. Antum lagi tidur anak-anak. As-salatu khairum minan naum. Betul ya? Kalau seseorang nggak mengeluarkan kemampuannya, jadi ngantuk, capek deh. Yang kedengarannya naumnya aja tuh, naum. Jihad apa? Soalnya nggak kedengeran. Ini yang kedua nih. Jihad memerangi hawa nafsu. Yang kedua, jihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Karena ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan memudaratkan diri di dunia akhirat. Nauzubillah. Semua pada tunjukin. Yang ketiga, jihad untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu. Nah, ketika orang sudah berilmu, sudah mengamalkan ilmunya, maka kemudian baru dia berdakwah dan mengajarkan ilmu. Ini jihad loh, ikhwan. Jadi ad-da'watu ilallah, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, itu bentuk dari jihad. Dakwah luar biasa, Masya Allah. Jihad dengan apa? Jihad dengan ilmu, jihad dengan dalil, jihad dengan burhan. Di antara apa? Dengan jihad orang-orang munafik nih kayak gini nih, nanti kita bahas. Subhanallah. Jihad orang-orang munafik, berjihad kepada orang-orang munafik bukan dengan pedang. Nabi SAW tidak memerangi orang-orang munafik di Madinah, betul ya? Tapi memerangi mereka dengan jihad ini di antara dakwah kaum muslimin sebagai jihadul ilm. Jihad untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin atau bahkan kepada manusia yang tidak mengetahui. Yang keempat, jihad untuk sabar menghadapi kesulitan. Terutama kesulitan dakwah ini ya. Tapi semuanya masuk tuh. Jihad untuk sabar menghadapi kesulitan. Baik kesulitan ketika nuntut ilmu. Baik kesulitan ketika seseorang beramal saleh. Apalagi ketika seseorang apa? Ketika seseorang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Butuh kesabaran. Nah, ini jihad melawan hawa nafsu. Sekarang jihad yang kedua. Jihad melawan apa? Melawan syaitan terbagi dua. Jihad melawan syaitan terbagi dua. Jihad menolak syubhat. Jihad yang kedua, syaitan terbagi dua. Yang pertama, jihad melawan atau menolak syubhat. Apa itu syubhat? Keraguan yang merusak iman. Syaitan masukkan ke dalam pikiran manusia agar merusak iman seseorang, merusak keyakinan seseorang, merusak akidah seseorang. Ini bahaya nih. Karena ketika syubhat itu untuk keluar. Hati-hati, ikhwan. Jihad menolak syubhat, keraguan yang merusak iman yang dilakukan oleh syaitan ini. Syaitan ini bisa jin, bisa manusia ya, perhatikan. Yang kedua, jihad untuk menolak syahwat yang buruk. Jihad untuk menolak syahwat yang buruk. Kalau tadi syubhat, yang kedua syahwat. Ini dua fitnah yang bermuara. Seluruh fitnah di atas muka bumi ini bermuara pada dua fitnah ini. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah masalah dunia, fitnah masalah kenikmatan, dan lain sebagainya. Harta, tahta, wanita, kan gitu ya. Tapi ternyata itu semua dapat menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla, bahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Di dalam surah As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Kata para ulama, lihat ada sabar, ada yakin. Betul ya dalam ayat ini nih. Karena fitnah syubhat bisa ditolak dengan keyakinan dan fitnah syahwat bisa ditolak dengan kesabaran. Nah, keyakinan ini muncul pasti dengan ilmu, betul? Begitu juga dengan kesabaran. Muncul juga dengan ilmu terutama. Ini jihad lawan syaitan. Yang ketiga, jihad memerangi orang-orang kafir dan munafik. Terbagi 4, memiliki 4 tingkatan. Jihad memerangi orang-orang kafir dan juga munafik memiliki 4 tingkatan. Apa saja itu? Dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa. Nah, berarti hatta dengan orang-orang kafir dan munafik ada 4 tingkatannya. Bukan tiba-tiba ngeluarin pedang mau berantem. Bukan. Berilmu dulu, ikhwan. Subhanallah. Orang banyak teriak jihad di jalan-jalan, jihad ini macam-macam dan lain sebagainya. Toharoh ini masih nggak benar. Tata cara wudhunya masih nggak benar. Tayamumnya nggak tahu, nggak ngerti. Ditanya rukun sholat, bingung. Ditanya ada berapa syarat sah la ilaha illallah, bingung. Teriaknya jihad, gimana ini? Stepnya jauh banget itu, luar biasa dia lewatkan. Bahkan para ulama banyak mengatakan apa? Banyak para ulama fikih memasukkan apa? Dalam kitab-kitab mereka, yang pertama toharoh, kan gitu ya. Toharoh dulu tuh, bersuci dan lain sebagainya. Bab jihad itu nanti di ujung tuh. Di hampir-hampir ujung. Kenapa? Agar supaya kata para ulama, tidak ada orang yang nantinya teriak-teriak jihad, tapi nggak ngerti bagaimana toharoh dalam Islam. Dan itu terjadi zaman sekarang, betul ya? Alhamdulillah min dzalik. Ini jihad yang ketiga ya, jihad memerangi orang-orang kafir dan munafik terbagi 4, yaitu dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan dengan jiwa. Dan dengan apa? Jiwa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud An-Nasa'i disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik itu tuh dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Allahu akbar. Dengan apa? Lisan kalian. Sekarang jihad kepada orang-orang kafir dan musyrik dengan hati. Apa maksudnya? Membenci mereka, tidak loyal kepada mereka. Mereka di sini bukan membenci semua orang kafir ya, tidak. Membenci orang kafir yang memusuhi Islam. Membenci orang-orang kafir yang apa? Memerangi kaum muslimin, kan gitu. Nggak boleh loyal kepada mereka, nggak boleh cinta kepada mereka. Nggak boleh kita hinakan diri kita, nggak boleh kita rendahkan diri kita kepada mereka. Dengan hati diantaranya tuh. Dengan lisan, tidak lain dengan menjelaskan kebenaran yang hak, betul ya? Jihad kepada orang-orang kafir dan musyrikin dengan lisan kita menjelaskan dengan hak, membantah kesesatan mereka, membantah kebatilan-kebatilan mereka dengan bukti-bukti yang jelas, burhan, kan gitu. Jihad dengan harta, menafkahkan jelas, subhanallah. Nafkahkan harta kita. Menolong kaum muslimin. Jihad dengan jiwa, baru memerangi mereka dengan tangan dan senjata, baru di. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Dan sehingga agama itu hanya untuk Allah semata. Jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka tidak ada permusuhan lagi. Lihat. Jika mereka berhenti memusuhi kalian, tidak ada permusuhan lagi. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Nanti yang zalim yang keempat lagi. Jadi kepada orang-orang yang zalim. Kemudian yang keempat tadi apa? Berjihad melawan orang-orang yang berbuat kezaliman, kemudian bid'ah dan juga kemungkaran. Itu dengan tiga hal juga. 3 hal. Dengan apa?
dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Dengan tangan, dengan lisan, dan juga dengan hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan mata kepalanya, maka ubahlah dengan tangannya. Ubahlah dengan tangannya. Tangannya sih maksudnya kekuatan. Kekuatan, kekuasaan itu dengan tangan tuh. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia nggak bisa, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan tadi dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia nggak bisa, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia nggak bisa, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Maka itu adalah lemah-lemahnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hati. Riwayat yang sahih oleh Imam Muslim. Lihat, ada 13 waktu itu, lihat. Ada 13. Ada 13, ikhwan, tingkatan jihad. Jadi salah satu bagian itu memerangi orang-orang kafir dan musyrik itu dengan jiwa kita, dengan tangan kita, kan itu diantaranya, betul, bagian dari jihad. Tapi bukan cuma itu. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Banyak orang bermodalkan semangat luar biasa, akhirnya kemudian salah dalam hal-hal seperti ini. Dan saya katakan tadi, ikhwan, tujuan atau maksud dari jihad tidak lain tidak bukan adalah apa? Untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjadikan agama Allah Azza wa Jalla tinggi, menang, subhanallah. Bukan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 39, "Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Dan ayat seperti ini sebanyak-banyaknya tadi tuh. Ayat Al-Baqarah 193 juga sama kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'akum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka bersaksi, subhanallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadah dengan benar melainkan Allah. Dan mereka bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian mereka mendirikan salat, mereka melakukan zakat. Apabila mereka melakukan itu semua, maka terjaga tuh darah mereka, harta mereka kecuali dengan hak Islam. Dan hitungannya, hisabnya diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini jihad. Ini jihad. Dan ini secara ringkas jelas ya, nggak mungkin secara panjang lebar luar biasa ya. Perhatikan baik-baik ini. Jadi jangan termakan oleh orang-orang yang teriak-teriak jihad tapi nggak ngerti apa itu jihad. Ini secara ringkas mudah-mudahan insyaallah taala bisa terwakili. Walaupun saya katakan pembahasan masalah jihad ini panjang lebar semua, subhanallah. Kita kembali ke kitab, ikhwan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kemudian beliau membahas masalah al-wala. Ma huwa al-wala? Apa itu al-wala? Apa itu al-wala? Al-wala huwa al-hubbu wan nusrah. Al-wala itu adalah cinta dan juga pertolongan. Kecintaan dan pertolongan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Subhanallah. Laki-laki dan wanita yang beriman, sebagian mereka aulia bagi sebagian yang lain. Allahu Akbar. Sebagian mereka apa? Aulia bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka cinta pada sebagian lain. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Nah, ini al-wala. Ini masuk tentang masalah al-wala wal bara. Masuk tentang al-wala wal bara. Kemudian pertanyaan selanjutnya baru kita bahas nih, apa itu al-wala, apa itu al-bara, nanti hak-haknya apa saja, konsekuensinya apa saja nanti kita sebutkan. Beliau menyebutkan terusnya, hal tajuzu muwalatul kuffar wa nusratahum. Bolehkah loyal, bolehkah wala, bolehkah cinta kepada orang-orang kafir dan menolong mereka? Beliau mengatakan la tajuzu muwalatul kuffar wa nusratahum.
Tidak boleh cinta, loyal, dan juga menolong kepada orang-orang kafir. Perhatikan nih, menolong di sini maksudnya adalah menolong dalam ritual agama mereka. Ini pas banget nih, pas hari ini nih. Masalah apa? Natal, tahun baru, ketika mengucapkan dan lain sebagainya. Setiap tahun pasti ada pertanyaan masalah ini. Betul. Dan karena setiap tahun pasti ada syubhatnya aja yang baru tuh. Subhanallah. Pasti memberikan tashkik, keraguan kepada kaum muslimin tentang masalah ini. Jadi bukan berarti tidak boleh menolong orang-orang kafir masalah dunia, bukan itu. Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Betul ya? Bahkan ketika beliau meninggal SAW, baju besi beliau tergadaikan oleh orang-orang Yahudi. Nah, maksud di sini tidak bolehnya seseorang loyal, cinta, menolong orang-orang kafir dalam masalah peribadatan mereka, agama mereka. Dalam masalah ritual agama mereka. Bukan menolong masalah urusan duniawi. Jika mereka butuh bantuan, kita bantu masalah duniawi. Ketika mereka sakit terjenguk, boleh, subhanallah kan gitu. Apalagi dengan niat supaya mereka tertarik dengan Islam agar masuk Islam. Lebih luar biasa lagi dapat pahala kita, Masya Allah. Tapi bukan itu. Di sini maksudnya tidak lain tidak bukan adalah wala. Wala ini tadi tuh, cinta kepada mereka, kecenderungannya kepada mereka, selalu menolong mereka dan lain sebagainya. Bukan kepada kaum muslimin. Nah, ini salah yang seperti ini. Nah, sekarang kita bahas ya tentang masalah al-wala wal-bara. Salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang ini nih, ikhwan. Al-wala wal-bara. Apa itu al-wala? Apa itu al-bara? Secara ringkas, al-wala mempunyai arti mencintai, menolong. Jadi itu. Al-wala secara bahasa mencintai atau menolong. Jadi kata-kata al-muwalah itu lawan kata dari al-mu'adah. Mu'adah itu permusuhan. Al-muwalah berarti apa? Ikatan kecintaan, pertolongan lain sebagainya. Secara terminologi al-wala artinya apa? Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang yang melakukannya. Ini al-wala secara istilah nih, kawan. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang yang melakukannya. Jadi, tidak lain, tidak bukan kata-kata al-wala, berarti nanti nyambung masalah wali, waliullah, kan gitu ya. Wali-wali Allah. Wali-wali Allah maksudnya apa? Orang yang dicintai Allah tuh. Kesayangan Allah, yang dicintai Allah. Nah, orang waliullah tersebut pasti mencintai apa yang dicintai Allah. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Kan gitu. Itu al-wala wal-bara. Itu al-wala wal-bara. Perhatikan, subhanallah. Jadi dengan kata gampangnya adalah al-wala itu cinta karena Allah, al-bara benci karena Allah. Kan gitu. Karena mencintai, memberikan loyalitas kepada kaum mukminin itu jelas kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir yang memerangi Islam serta berpaling dari mereka itu jelas al-bara. Bara itu dari kata-kata bari, itu berlepas diri. Maknanya banyak sebenarnya. Kata-kata bara ini maknanya banyak. Di antara lain adalah menjauhkan diri, berlepas diri, membersihkan diri. Dari kata-kata bari, bari'ah. Bari, melepaskan diri, membebaskan diri, menjauhkan diri. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat pertama itu kan, surat Taubah, bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Membebaskan diri dari peringatan tersebut. Membebaskan diri dari peringatan tersebut. Secara syar'i bara' itu apa? Penyesuaian diri. Sama seperti tadi, cuma dibalik aja. Penyesuaian diri seorang hamba
terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Kalau tadi wala kan apa yang dicintai dan diridai Allah. Itu al-wala. Tapi kalau al-bara, apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Nah, penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan orangnya. Dan orang yang melakukannya. Nah, tadi itu. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Al-wala itu tadi mencintai apa-apa yang dicintai Allah, al-bara berarti membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dari situ tadi ikhwan, ada 4 tadi kan berarti. Ada 4. Kaitan al-wala al-bara dibagi menjadi 4. Apa tadi? Perkataan, perbuatan, kepercayaan, keyakinan, sama orangnya. Betul ya? 4 kan tadi? Perkataan. Contoh doa, zikir. Yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu pasti dicintai Allah. Mencela, memaki yang dibenci Allah. Kan gitu, subhanallah. Itu kan perkataan. Contoh perkataan maksudnya yang dicintai Allah dan contoh perkataan yang dibenci Allah maksudnya. Apa yang dicintai tadi? Doa, zikir, betul ya? Apa yang dibenci? Mencela, memaki, menggibah, mengadu domba, kan masuk semua tuh perkataan. Perbuatan, sholat, puasa, zakat, sedekah, kebaikan, birrul walidain, sebagainya. Perbuatan yang baik yang Allah cintai ini. Perbuatan yang buruk, sebaliknya, tak sholat, pelit, bakhil, riba, zina, syirik, betul ya, minum khamar, berbuat kebid'ahan, berbuat dosa. Ya, perkataan, perbuatan. Keyakinan, kepercayaan, iman, tauhid, itu pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan, kekufuran, nifaq, kemunafikan, itu pasti dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Keyakinan. Orang-orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang khalis, dengan tauhid yang ikhlas, mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah, kita pasti cinta sama orang itu tuh, orang saleh kan gitu. Sebaliknya orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, kita membenci mereka kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Apalagi orang-orang tersebut ternyata memusuhi apa? Islam, kaum muslimin. Lebih parah lagi nih, subhanallah. A'udzubillahi min dzalik. Lihat, ini 4 nih. Walau baru berarti masuk 4 tuh. Perkataan, perbuatan, keyakinan, kepercayaan, dan juga orangnya. Apa yang Allah sebutkan tentang sifat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an? Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, lihat. Al-walau barak nih kan. Muhammad adalah Rasulullah SAW, utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya, apa itu? Para sahabat, betul ya? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir, ruhama bainahum, sangat kasih sayang kepada orang-orang muslim, bukan dibalik. Bukan dibalik. Orang-orang munafikin yang zaman sekarang nih, yang pintar bersilat lidah, betul ya? Yang mendapatkan panggung zaman sekarang, ketika kaum muslimin lagi ditindas, malah dia yang luar biasa tuh ngomongnya. Menyakiti hati kaum muslimin, na'udzubillah, betul ya? Dan kan ketika orang-orang yang kafir seperti ini, wah, belain kaum kafir, apa ini? Itu muslim itu bukan, subhanallah. Dengan berdalih agama, anak muslim yang moderat, muslim ini, muslim itu, macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Nifaq ini, hati-hati nih, orang-orang seperti ini. Ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Kemudian kita akan sebutkan kedudukan al-wala wal-bara dalam syariat Islam nih, Pak. Ini kedudukan luar biasa penting nih, Pak. Karena ketika kita ber-al-wala wal-bara dalam hati kita, dalam keyakinan kita ada keyakinan al-wala wal-bara, berarti ada konsekuensinya nih. Konsekuensi lebih jelas nanti kita jelaskan sebenarnya. Ini makanya agak sedikit panjang, subhanallah. Al-wala wal-bara, yang pertama kata para ulama, konsekuensi yang pertama ini, al-wala wal-bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Al-wala wal-bara merupakan bagian penting dari makna apa? Syahadat. Syahadat kita tahu bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatullah wa syahadatur Rasul. Syahadatullah la ilaha illallah. Syahadatur Rasul wa anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu. Kata-kata la ilaha illallah nih, la ilaha itu kan an-nafyu, menafikan. Illallah, menetapkan, kan gitu.
Berarti di sini tidak lain tidak bukan kata para ulama, ketika kita menafikan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Azza wa Jalla. Berarti kita melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kita melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah dan kita menetapkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita menyembah. Ini al-wala wal bara. Melepaskan diri tadi apa? Al-bara. Mencintai, menetapkan loyal apa? Al-wala kan gitu. Kita menetapkan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah. Jadi ini hakikat inti dari tauhid, betul ya? Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Hendaklah rasul tersebut menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah. Yang kedua, al-wala wal bara merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Subhanallah. Al-wala wal bara merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman." Ikatan iman yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Subhanallah. Loyalitas karena Allah dan anti loyalitas karena Allah. Loyalitas tadi itu, loyalitas apa? Cinta, menolong dan lain sebagainya itu karena Allah. Anti loyalitas apa? Permusuhan, kebencian itu karena Allah juga harusnya. Lanjutannya sama. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Syahid dari bahasan kita adalah awthaqu 'ural iman kata Nabi SAW. Iman, ikatan iman yang paling kuat ini nih. Al-wala wal bara. Yang ketiga, cepat saja. Al-wala wal bara merupakan faktor utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Allahu akbar. Al-wala wal bara merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan hati seseorang mendapatkan manisnya iman. Subhanallah, Masya Allah, barakallah. Rasulullah SAW bersabda apa? Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Apabila ia mencintai seseorang, maka ia mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Mencintainya karena Allah. Yang keempat, yang terakhir, pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Pahala yang sangat besar bagi orang-orang apa? Mencintai karena Allah. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan Allah Azza wa Jalla naungi nanti di hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Di antaranya siapa? Wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, mereka mereka bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Lihat, ilmualah, kecintaan iman yang menjadikan mereka bertemu dan juga berpisah. Allahu akbar, subhanallah. Dan ada hukum-hukum tentang al-wala al-bara ini, kawan, tapi kita nggak cukup waktunya tentang masalah ini. Jelas hukumnya wajib tentang masalah ini. Jika kita mengatakan al-wala al-bara ini wajib, berarti ada konsekuensinya. Contohnya apa? Hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, itu konsekuensinya loh, subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri, kata Nabi SAW, bagi orang-orang muslim yang tinggal di sekitar orang-orang kafir. Boleh, kawan. Banyak orang cari fulus, datang ke, betul ya, cari dunia, datang ke negeri-negeri kafir. Dia nggak yakin Allah Azza wa Jalla Maha Pemberi rezeki. Betul ya? Hati-hati nih, subhanallah. Masalah akidah lo ini macam-macam ini. Banyak orang di sana, wah, no, sampai mau mati pokoknya negeri kafir, lebih zain sih, luar biasa. Alhamdulillah min dzalika sallallahu alaihi. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian diperingatkan oleh para ulama, pasti di dalamnya memiliki madharat yang luar biasa besar, enggak sembarangan. Hati-hati, subhanallah. Hijrah wajib hijrah. Kecuali ente dakwah di sana itu lain cerita, subhanallah. Tapi apa yang mau ente dakwahin kalau ente enggak berilmu tentang ilmu agama? Di antara konsekuensinya membantu menolong kaum muslimin, bukan membantu dan menolong orang-orang kafir.
mencintai kaum muslimin itu konsekuensinya, menjaga kehormatan kaum muslimin, bersatu dengan jamaah kaum muslimin di atas akidah yang benar. Itu di antara konsekuensi dari al-wala wal bara. Nah, itu secara singkat disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Wallah a'lam bishawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan tentang al-jihad dan juga al-wala wal bara. Insyaallah kedepannya kita akan bahas tentang al-wali. Siapa itu wali menurut Allah dan Rasulnya, siapa? Karena ternyata ada waliullah, ada wali syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ada waliullah, orang yang Allah cintai, ada wali syaitan, orang yang dibantu oleh syaitan, jadi wali syaitan. Na'udzubillah. Wallah a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair Ustaz. Semoga Allah senantiasa berkahi ilmu dan usia Ustaz untuk kajian apa namanya. Ulangi syukran jazakumullah khair Ustaz. Semoga Allah senantiasa berkahi ilmu dan usia Ustaz, dan syukran jazakumullah khair bagi seluruh teman-teman yang telah hadir di sini di majelis online AHED Simak Ngaji. Afwan Ustaz, mungkin sebelum kita lanjut, Ana ingin bertanya dulu, kira-kira Ustaz ada waktu sampai pukul berapa hari ini kira-kira Ustaz untuk masuk ke sesi pertanyaan jawab? Sampai 15 menit depan boleh insyaallah. Ustaz. Baik, mungkin jadi mungkin Anda batasin aja, mungkin sekitar 3 penanya cukup ya Ustadz ya? Nah, Allah, silakan. Oke. Sebelum Anda masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, sebelumnya di sini Anda bersama dengan segenap penyelenggara memohon maaf atas apabila ada kekurangan penyelenggaraan baik dari sisi teknis maupun di sisi pelaksanaan secara keseluruhan. Langsung saja kita buka sesi penanya pertama. Ini sudah ada satu penanya langsung dari Clubhouse. Anda naikkan dulu ke ya Pak Saleh. Tafadhol Pak Saleh, silakan langsung ditanyakan kepada Ustadz. Assalamualaikum. Ustaz, pengarang kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, pertanyaan anak pertama, dalam klasifikasi jihad itu secara eksplisit yang 4 Ustaz sebutkan itu semuanya untuk memerangi ya keburukan begitu. Nah, pertanyaan Ana, untuk klasifikasi melaksanakan kebaikan, artinya melaksanakan perintah Allah dan ittiba kepada Rasul, itu kenapa secara eksplisit itu tidak tercantum di dalam klasifikasi 4 jihad itu, Ustaz? Nah, yang kedua, jihad memerangi kaum kafir itu faedahnya yang disebutkan oleh Rasul banyak sekali. Misalnya kalau terbunuh tidak dimandikan, kemudian masuk surga gitu dengan bidadari-bidadari, dan mungkin banyak faedah-faedah lain dari jihad yang memerangi orang kafir. Pertanyaan Ana, apakah faedah-faedah itu juga sama diperoleh untuk orang yang meninggal pada saat melaksanakan jihad-jihad yang selain itu begitu? Syukron. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Iya. Yang pertama, Ikhwan, kalau kita perhatikan sebenarnya seorang muslim yang ingin berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebenarnya yang pertama yang harus mulai dirinya itu dengan jihadun nafsi. Jihad dengan hawa nafsunya, jihad dengan dirinya, kan gitu. Dan jihad dengan hawa nafsunya tersebut, jihadun nafsi ini jelas untuk taat kepada Allah, kan gitu. Dia tundukkan hawa nafsunya agar hawa nafsunya tersebut taat kepada Allah. Nah, itu kan jelas dalam kebaikan di situ. Bukan hanya kemudian menolak keburukan, tapi intinya adalah jihadun nafsi ini, kata para ulama, tidak
harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum dia berjihad dengan orang-orang di luar Islam, kan gitu, subhanallah, orang-orang kafir, musyrikin dan lain sebagainya. Bagaimana dia bisa berjihad dengan orang-orang yang lain, berjihad keburukan dan lain sebagainya, kalau ternyata hawa nafsunya sendiri dia nggak bisa kalahkan. Hawa nafsunya nggak bisa kalahkan dengan apa? Tadi, hawa nafsunya harus tunduk dan taat kepada syariat Allah dan Rasulnya, kan gitu. Tunduk dan taat kepada syariat Allah masuk ke tadi diantaranya. Tidak lain tidak bukan adalah belajar ilmu agama yang benar, beramal soleh, kan gitu ya. Kemudian apa? Berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, sabar dalam menjalani itu semua. Itu kan jelas semuanya masuk ke dalam definisi takwa, mengerjakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah, mengerjakan kebaikan, menjauhkan keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua saya kurang paham pertanyaan apa, Pak? Tadi? Itu Ustaz, faedah dari orang yang mati saat jihad. Kalau jihad memerangi orang kafir kan dalam hadis itu masuk surga gitu. Tidak dibuktikan atau yang lainnya begitu. Nah, apakah orang yang meninggal dalam melaksanakan jihad-jihad yang selain itu, gitu ya, yang selain itu memperoleh faedah yang sama seperti itu begitu. Barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan tentang jihad ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, menurut kalian siapa saja orang-orang yang mati syahid di jalan Allah? Maka Rasul mengatakan, mengqutila fi sabilillah wa Nabi sallallahu, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Maka Rasul mengatakan kalau begitu orang-orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Nah, orang mati syahid dari umatku adalah apa? Sedikit. Rasul menyebutkan tuh di antara orang-orang yang mati dalam ketika sakit perut itu syahid. Orang-orang yang mati karena tertimpa reruntuhan itu syahid. Orang-orang yang mati karena tenggelam syahid. Orang-orang yang mati karena terbakar syahid. Tapi kata para ulama ini syahidul akhirah. Dia akan mendapatkan pahala syahid. Bukan berarti kemudian ketika dia syahid diperlakukan sama dengan orang yang mati syahid di jalan Allah dalam berperang. Kalau itu khusus bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah tuh. Nah, khusus bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah. Sedangkan kata-kata dalam hadis Nabi SAW syahid, kalau ini syahid, kalau ini syahid, kalau ini syahid, maka kata para ulama di sini adalah orang tersebut mendapatkan pahala syahid. Sebagian ulama membahasakan syahidul akhirah istilahnya. Orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid nanti di akhirat. Tapi tidak diperlakukan sama seperti orang yang syahid di medan jihad. Seperti kemudian tidak dimandikan, kemudian dikuburkan dengan pakaiannya seperti itu dan lain sebagainya. Itu khusus bagi orang-orang di medan jihad, tapi tidak kemudian kepada semua. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik Ustaz, berikutnya sudah ada satu penanya lagi, Ukti Rani. Silakan bertanya langsung Ukti. Dimohon untuk tidak menghaluskan suaranya dan jangan lupa untuk mendoakan Ustaz dan juga pengarang kitab. Tafadhol Ukti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz Afan, Anda mau bertanya soal al-wala baru. Itu kan salah satu termasuk babnya adalah kita berteman dengan orang-orang non-muslim. Kebetulan Anda punya sahabat 15 tahun dan Nasrani kebetulan Ustaz. Sebenarnya kan memang fitrahnya manusia ketika kita mendapat kebaikan pasti kita jadi baik juga kan Ustaz ke beliau gitu, ke dia. Nah, tapi memang setelah tahu bab ini tuh agak berat Ustaz. Walaupun kalau anak pribadi sudah bisa menjelaskan bahwa saya tidak bisa mengucapkan Natal, saya nggak bisa datang ke rumahmu ketika kamu Natalan, walaupun dia melakukan tetap aja yang kayak Lebaran, tetap kirim hadiah ke kita, tetap berbuat baik ke kita. Tapi saya nggak membalas itu karena saya udah jelasin dari awal bahwa kita bersahabat tapi tidak perkara akidah gitu. Tapi Ustadz, bolehkah seperti itu Ustadz? Maksudnya berteman, tetap berteman baik. Kalau perempuan biasanya sayang, hai say apa gitu bahasanya Ustadz. Tapi tetap dalam kaidah, dalam hati selalu mendoakan hidayah buat dia. Terus yang kedua adalah terus berbuat baik ke dia juga gitu Ustaz. Atau ada batasan seperti apa Ustaz yang dibolehkan untuk berteman dekat dengan non-muslim atau memang sama sekali tidak boleh Ustaz? Nah, itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, yang pertama
sebagaimana yang saya jelaskan tadi sebenarnya, ketika seseorang berteman, bersahabat, bermuamalah masalah dunia dengan orang-orang kafir, selama kafir tersebut bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, kafir yang membenci permusuhan dengan kaum muslimin, makanya seperti ini jelas dibolehkan. Jelas dibolehkan. Apa kemudian koridornya atau apa menjadi indikatornya atau menjadi batasannya? Tidak lain tidak bukan apa yang disebutkan oleh anti tadi, betul sahih. Kalau itu permasalahan-masalah akidah, saya minta maaf, saya nggak bisa. Nah, walaupun dia mau buat baik kayak gimana ketika Lebaran, ketika Idul Adha dan sebagainya, saya minta maaf. Hari-hari insya Allah Taala saya bisa berbuat baik kepada kamu istilahnya. Tapi kalau masalah akidah, masalah keagamaan dan sebagainya, saya minta maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin, kan gitu, subhanallah. Bagimu agamamu silahkan, bagiku agamaku, subhanallah. Karena toleransi yang benar itu bukan kita ikut campur atau ikut-ikutan masalah agama-agama mereka, tidak, tapi membiarkan, tidak mengganggu mereka ketika mereka beribadah, kan gitu. Nah, juga tidak ikut campur tentang masalah ibadah-ibadah mereka. Maka dibolehkan ketika seseorang berteman dengan orang kafir tersebut. Apalagi, nah masukkan ini nih. Yang paling penting, ketika seseorang bermuamalah dengan orang-orang kafir, masukkan niat dalam hati kita, ketika kita beramal, ketika kita menunjukkan akidah kita dengan baik, dengan akhlak, kemudian kita tunjukkan kebaikan kita, kelembutan kita, masukkan dalam niat dalam hati kita, mudah-mudahan orang ini tertarik dengan Islam, ini akhlak Islam yang harus saya tunjukkan, kan gitu, subhanallah. Maka jelas seperti ini dibolehkan. Maka jelas seperti ini dibolehkan. Selama tadi ada koridor-koridor yang memang tetap dia jaga, jangan sampai kemudian lewat. Dan tadi bagus, Masya Allah, mendoakan, Allah berikan hidayah kepadanya. Tapi yang saya belum temukan tadi satu tuh, niatkan dalam hati ukhti, setiap apapun yang ukhti lakukan kebaikan kepada orang tersebut, mudah-mudahan orang ini bisa tertarik masuk Islam dari akhlak yang saya lakukan. Karena kita nggak tahu ya, perkataan atau perbuatan kita yang mana yang ternyata orang itu tertarik untuk masuk Islam karena perbuatan atau perkataan kita tersebut. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Allah a'lam. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz. Baik, Ustadz, ini satu penanya terakhir ini dari Zoom, Ukti Filianita kita. Silakan Ukti untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Mohon tidak melembutkan suara dan jangan lupa untuk mendoakan penulis kitab dan juga Ustadz. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz Tim Ahensi Mengaji dan Syekh Muhammad bin Zamil Zainu sebagai pengarang buku. Semoga yang disampaikan menjadi amal jariah. Izin bertanya Ustadz, berarti apakah menuntut ilmu umum itu tidak termasuk jihad ya Ustadz? Mohon arahannya, itu aja pertanyaannya. Syukran wa barakallahu fikum. Naam, wa fiki barakallah. Para ulama berbeda pendapat tentang adakah ilmu umum atau ilmu ilmu umum yang hukumnya fardu ain. Sebagian ulama mengatakan tidak ada satupun ilmu umum yang hukumnya fardu ain. Paling tinggi itu hukumnya fardu kifayah. Kalau seseorang sudah melakukannya atau menuntutnya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Itu paling tinggi. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan ada ilmu umum yang ternyata wajib. Contoh, kapan itu? Ketika seorang amir atau seorang penguasa, seorang pemimpin menyuruh atau menunjuk seseorang untuk belajar ilmu umum tersebut, tidak lain tidak bukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini bisa jadi wajib bagi orang tersebut, nggak semua orang ya. Bisa jadi wajib bagi orang tersebut. Tapi kan ini nggak banyak, betul ya. Pemimpin menunjuk seseorang, penguasa, menunjuk seseorang atau beberapa orang atau banyak orang atau tim untuk belajar satu ilmu ini pasti akan bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi manusia, luar biasa kan gitu. Pemimpin yang menunjuk ini bisa menjadi wajib kata para ulama. Ini bisa ilmu umum ini bisa naik derajatnya menjadi fardu ain. Tapi secara umum tidak ada satupun secara zatnya ilmu umum tersebut yang hukumnya fardu ain, kecuali paling tinggi adalah fardu kifayah. Paling banyak adalah fardu kifayah atau sunnah atau mubah disebutkan para ulama. Apakah kemudian itu termasuk jihad? Dilihat di situ. Nah, kalau ternyata dia menuntut ilmu umum nih. Yang pertama tadi, yang hukumnya fardu ain, disuruh sama penguasa.
Disuruh sama waliul amr. Untuk apa? Kemaslahatan kaum muslimin. Ini jelas bisa bermakna jihad tuh. Untuk apa? Kebaikan manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ketika ilmu umum tersebut fardu kifayah. Nggak ada orang nuntutnya nih. Nggak ada orang yang mencari dalam secara detail ilmu tersebut. Dan padahal ternyata ilmu ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini pun insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi apa? Bisa menjadi masuk ke situ. Karena bermanfaat lagi bagi kaum muslimin. Kan gitu. Nah itu tentang masalah tersebut. Atau yang ketiga, nah ini penting. Niat. Nah, niat yang salihah. Ketika dia mencari ilmu umum, dia niatkan ini semua tidak lain tidak bukan untuk membantu Islam. Untuk membantu dakwah. Untuk membantu kaum muslimin. Itu bisa bernilai pahala. Bahkan bisa bernilai jihad insya Allah mudah-mudahan. Nah ini pentingnya di antara niat. Tadi 3 hal tadi, di antara yang paling penting niat seperti kita masukkan. Karena kita ketika nuntut ilmu umum dan lain sebagainya, jarang kemudian memasukkan niat yang saleh dalam menuntut ilmu umum tersebut. Niatnya tadi tuh. Saya berniat mudah-mudahan dengan ini Anda bisa memberikan kebaikan kepada dakwah ini. Memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Memberikan manfaat kepada Islam. Memberikan kemanfaat kepada masyarakat, kepada manusia secara umum. Maka mudah-mudahan dengan itu dia bisa mendapatkan pahala besar. Bahkan mudah-mudahan bisa bernilai jihad mudah-mudahan. Allah alam. Tapi jelas pasti berbeda dengan ilmu agama, ikhwan ya. Pasti berbeda. Semua dalil yang menunjukkan dalam Al-Quran dan juga as-sunnah yang di dalamnya ada kata-kata ilmu, itu pasti menunjukkan ilmu syar'i. Itu pasti menunjukkan ilmu syar'i, keutamaan ilmu syar'i, keutamaan apa luar biasanya ilmu syar'i. Sayangnya berapa banyak kaum muslimin ternyata yang menomor kesekiankan ilmu syar'i, ilmu agama. Sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh nuntut ilmu umum. Fadhal, silahkan, subhanallah. Apalagi ilmu-ilmu yang ternyata ilmu tersebut memang kaum muslimin harus punya, miliki nih. Karena kalau enggak bisa bahaya, subhanallah. Masalah media dan lain sebagainya. Orang-orang kufar yang kemudian memilikinya atau menguasainya. Masalah contoh bank dan lain sebagainya. Orang-orang Yahudi, bank riba dan sebagainya. Kaum muslimin sulit untuk kemudian meminjam dengan pinjaman yang benar dan lain sebagainya. Itu kan kalau ketika seseorang menuntut ilmu tersebut atau bahkan membuat lembaga tersebut untuk niat kepada kaum muslimin, insya Allah bernilai jihad, insya Allah pahala besar, masya Allah dengan itu. Niat yang saleh yang paling penting. Allah alam bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah. Ya Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada kuis atau agak? Nggak ada Ustaz. Hari ini nggak ada karena libur dulu kuisnya. Oke, mungkin kita udah sampai di penghujung dari kajian kita pada malam ini, Ustaz, dan juga teman-teman sekalian. Sekali lagi, Ana memohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun niatan-niatan untuk berkonsultasi kepada Ustaz secara hari ini belum dapat kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Mungkin sebelum kita tutup kajian ini, boleh Ustaz sedikit intisari dari materi kajian kita hari ini untuk disampaikan kepada jemaah sekalian, Ustaz. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana katakan tadi masalah jihad, kemudian al-wala wal bara, ini semua kita bisa ketahui ketika kita menuntut ilmu agama. Ini semua bisa kita ketahui ketika kita menuntut apa? Ilmu agama. Bagaimana seseorang bisa mengetahui tentang pembagian jihad tadi yang 13 luar biasa, al-wala al-bara, konsekuensinya, hukumnya dan lain sebagainya, kecuali ketika dia mau duduk untuk ilmu baru tahu kan dia. Nah, maka para ulama mengatakan, saya sering ulang-ulang kata-kata ulama ini. Man lam yasbir 'ala al-'ilmi sa'ah falyasbir 'ala al-jahli sanah. Barang siapa yang tidak bersabar ketika menuntut ilmu walaupun sejam, dia nggak sabar nih menuntut ilmu walaupun sejam dia duduk. Maka bersabarlah menjadi orang bodoh selama 1 tahun lamanya. Bahkan mungkin lebih itu. Karena bisa jadi dalam 1 jam pelajaran yang disampaikan oleh seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, ternyata nggak diulang kecuali tahun depan. Atau nggak diulang lagi selama-lamanya bahkan, subhanallah. Maka sabarlah dalam menuntut ilmu, sabarlah dalam mengamalkan ilmu, dengan itu insya Allah ta'ala Allah azza wa jalla akan berikan berbagai macam kebaikan bagi diri kita. Agar akidah kita benar, manhaj kita benar, dengan itu mudah-mudahan Allah azza wa jalla bisa berikan berbagai macam kenikmatan bagi diri kita dunia dan akhirat. Allah a'lam bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.